Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Raya Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya bersama bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah hadir di tempat ini. Bahkan Allah hadir di rumah kita masing-masing bersama dengan teman-teman yang beribadah secara online. Dan kita mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi Dia. Sebab Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dan sejenak di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau mengorbankan hidupmu untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Bapa yang kami rasakan di sepanjang umur hidup kami. Setiap hari baru kami merasakan betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami selalu merasakan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu yang kekal itu kami setiap hari boleh rasakan. Maka dengan hati yang penuh ucapan syukur kami mau ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami membawa korban syukur kami bagi-Mu. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segala dan segenap hati kami mau memuji memuliakan nama Tuhan di surga. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan diagungkan. Sebab nama-Mu besar, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Dan untuk kita semua berdiri di hadapan hadirat. Sempurna kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih karunia yang menerima-Mu dan memulihkan-Mu, yang datang
Marilah kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Ibadah kita hari ini dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-5 di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adi. Kepada hambanya saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami menyapa Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami, sangat baik, dan Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sampai di akhir bulan Agustus ini Tuhan, semua oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengawalinya dan kami percaya Tuhan, kami akan mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini, detik ini Tuhan, kami bersyukur juga Engkau masih berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Engkau mendapati dari kedalaman hati kami yang tulus dan sungguh-sungguh Tuhan, memuji, menyembah Engkau Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami yang terdalam Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur Bapa, sehingga kami datang buktikan kami mengasihi Engkau, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami yang tak terhitung Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sadar semuanya datang daripada Allah sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan kami pun sadari Bapa, begitu banyak hal kesalahan yang kami buat Tuhan, menyakiti hati-Mu Tuhan, menyakiti hati sesama. Ampuni kami saat ini Tuhan, sehingga biarlah tidak terhalang oleh doa kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami datang Tuhan kepada-Mu, menaikkan syukur
bersyukur kami doa-doa kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam kerinduan dan harapan-harapan kami Tuhan. Biarlah Allah memberkati, bahkan juga Tuhan Yesus, kerinduan-kerinduan yang tidak kami ungkapkan kepada Engkau, tapi Tuhan Maha tahu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan anak-anak, pemuda-pemudi remaja, anak sekolah minggu Tuhan, mereka yang masih dalam pangkuan orang tua pun Allah memberkati mereka semua. Yang sudah bersekolah, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Masa pertumbuhan anak-anak Tuhan Engkau memberkati dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati orang tua masing-masing Tuhan, biar mereka dapat membimbing, mengarahkan anak-anak mereka untuk datang mengasihi Engkau Tuhan, takut akan Engkau, dan biar Engkau menjadikan kami sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak kami, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Bapa, menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan hamba Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan, para pengurus Tuhan. Allah memberkati kami semua satu persatu Tuhan, dengan segala pergumulan kerinduan kami Bapa, dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, biarlah Engkau berikan sukacita, semangat yang bergelora dalam hati dan hidup kami, sehingga kami terus melayani Engkau Tuhan dengan sukacita, karena kami percaya bahwa kami melayani Allah kami yang hidup, Allah kami Allah yang kudus, Allah yang terus memberkati kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan bahwa tidak sia-sia jerih payah kami, Tuhan akan memperhitungkannya, Tuhan akan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih sampai saat ini Tuhan, kami masih dapat melayani-Mu Tuhan, karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, Bapak berdoa Bapa, menyerahkan pelayanan Tuhan yang ada di GKMI Cilengsi ini Tuhan. Allah memberkati Tuhan, biarlah dari hari ke hari pelayanan ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Begitupun Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keadaan situasi kondisi saat ini Tuhan yang belum kunjung selesai Tuhan, yaitu virus corona Tuhan yang menjadi pergumulan kami semua Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga biarlah Tuhan Yesus semua boleh berakhir, semua boleh selesai Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bahkan kami serahkan Tuhan lingkungan ini Tuhan, perumahan Cilengsi Hijau ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah juga memberkati. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan ini Tuhan Engkau memberkati, baik presiden, wakil presiden, bahkan sampai tingkat yang terendah Tuhan juga memberkati mereka, berikan hikmat, kekuatan bagi mereka, sehingga biarlah mereka dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dengan semangat, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga biar semua boleh dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Bapa. Adapun Tuhan, banyak hal yang mereka lakukan menyimpang dari kehendak-Mu, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapa hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani Engkau Tuhan, bahkan para misionaris, para penginjil Tuhan, Tuhan memberkati, mengurapi mereka yang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah memberkati, baik itu Tuhan secara tatap muka, secara langsung maupun melalui online Tuhan. Allah memberkati, mengurapi mereka Tuhan, pangkat mereka lebih luar biasa Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka pemberitaan firman Tuhan, biarlah jiwa-jiwa dikuatkan dan diberkati Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Bapa buat saudara Joshua Pangaribuan yang sudah menyelesaikan 5
mana hambamu boleh mengikuti ujian skripsi dan boleh lulus. Terima kasih banyak Tuhan untuk tahapan ini. Untuk kedepannya kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati dia Tuhan, sehingga biarlah semua yang dilakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih biarlah menjadi kebanggaan bagi keluarga terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu, berkati orang tuanya, berkati saudara-saudaranya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah alam memberkati kami semua, hati kami, pikiran kami. Biarlah kami fokuskan hanya kepada kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Teringat akan Ibu Leo Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam masa kehamilannya. Allah memberkati, berikan kekuatan baginya Tuhan. Bahkan janinnya dalam kandungannya Tuhan juga memberkati, biar bertumbuh dengan sehat dan sempurna, sehingga boleh melahirkan dengan baik. Bahkan keluarga yang lain Tuhan menantikan janji buah hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang mustahil bagimu, kami percaya bahwa Tuhan akan nyatakan janji-Mu tepat pada waktu-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kami serahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Ade yang sudah membawa doa syafaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau sapa dan salam kita semua dengan sapaan penuh kasih. Shalom. Shalom. Buat teman-teman yang di rumah juga shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita semua untuk pagi berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuliakan namanya. Sebab Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan, kemerdekaan yang sejati bagi setiap umat yang percaya dan mengasihi Dia. Kita naikkan pujian ini, bersorak-sorai.
dia bukan saja mati, tapi dia bangkit dan dia hidup, memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya. Kita akan ada kesaksian dari keluarga kami ya, Pak Freddy Dami dan saya. Kami mengucap syukur kesempatan untuk melayani Tuhan, terus Tuhan berikan bagi kami setelah bergumul ya. Kami ada pergumulan dalam musim corona ini. Musim ya, ini sedang musim, saya percaya ini sebentar lagi akan selesai dan tidak akan terulang kembali, karena kalau musim mangga setiap tahun ada pengulangan, tapi musim corona akan segera selesai dan tidak akan pernah datang lagi. Ya, kami mau bergumul tentang memang corona ini ya, karena di awal-awal corona ini mulai melanda Indonesia, saya tidak berani bilang bahwa kami pernah mengalaminya, tetapi saya secara pribadi mengalami semua gejala yang ditunjukkan oleh dari tenaga medis kesehatan, bahwa kalau gejala itu ada pada diri kita, kemungkinan kita mengalami. Tapi saya mengucap syukur, saya tidak mau berfokus kepada itu, tapi saya hanya mau bilang bahwa saya melewati 2 minggu masa di mana saya bergumul sekali dengan penyakit, hampir secara manusia saya mau katakan bahwa saya hampir mati loh saudara-saudara, karena saya sudah 3 kali sampai tidak bernapas. Mungkin ada teman-teman yang tahu, terima kasih sudah mendoakan. Bahkan kepada Ibu Gembala aja saya baru ceritakan minggu lalu, karena ada pergumulan berikutnya. Bergumul sekali 2 minggu, saya cuma berdoa, Tuhan, bukan untuk saya, tapi kalau memang ini karena saya mengidap terinfeksi virus corona. Saya ingat terakhir saya konsul di rumah saya tanggal 19 Maret. Hari Kamis 19 Maret. Hari Jumatnya saya udah mulai merasakan gejala dari sakit di leher, rasa tidak enak. Kemudian saya masih sempat main ke rumah Ibu Nepa, Ibu Eli. Waktu itu saya disuguhkan telur dadar goreng dengan cabai pedas sekali, tapi saya sudah tidak merasakan apa-apa. Jadi mulai dari sakit di leher, kemudian kehilangan indera penciuman dan indera perasa, sakit di badan seluruh tubuh, dan sempat mengalami sesak napas. Akhirnya itulah memutuskan kami pergi ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, saya menjalani, waktu itu saya nggak tahu, kemungkinan itulah yang dinamanya rapid test, jadi diambil darah saya, tapi bukan hanya itu, saya harus ronsen. Hari Selasa, kemudian hari Rabunya karena libur, tanggal 25 itu hari raya Nyepi, tanggal 26 saya sekarat gitu. Jadi tanggal 26 itu yang pertama kalinya saya, yang tadi saya bilang mungkin hampir mati itu loh. Karena saya sendiri, suami kerja, saya di rumah, saya sudah tidak bisa bernapas. Karena baru kering, jadi begitu tarik nafas kembali sudah gak dapat gitu. Sampai 1 kali di hari itu. Tapi puji Tuhan. Kemudian pas ada suami saya juga saya mengalami itu sampai 3 kali. Tapi puji Tuhan bisa terlewati dengan baik. Hari Jumatnya kami kontrol kembali ke rumah sakit karena harus baca hasil ronsen. Di situ ditulis, saya nggak tahu istilah-istilahnya, cuma karena selama saya sakit, fokus saya itu saya cari tahu gejala-gejala ini, apakah ini yang saya alami, saya cari. Dan setiap kali saya mencari, semakin saya menemukan. Jadi suami saya sampai sita HP saya, stop, kamu harus bersukacita, kamu harus tenang, kamu harus senang, bahagia, sukacita selalu, karena itu melemahkan. Memang benar ya teman-teman, kalau kita sakit, jangan sampai kita fokus kepada sakit penyakit kita, harus tetap bersukacita. Jadi saya semakin down karena saya terus baca berita. Saya tidak membiarkan diri saya lega, tenang, tapi saya malah memberikan pikiran saya ketakutan, menciptakan ketakutan sendiri. Jadi tanggal 27-nya kami periksa ke rumah sakit. Di situ dokternya baca hasil paru-paru, karena dia suruh saya ceritakan semua gejala saya cerita.
agak menakutkan karena saya diperlakukan sebagai seorang yang memang sudah harus pergi dari tempat ini. Dok, kan itu dokter ya. Cepat-cepat sekali sampai Pak Freddy buru-buru sekali. Saya bilang, Bu, nggak ada apa-apa kan dengan paru-paru saya. Nggak ada apa-apa, tapi akan kami observasi. Lalu dia kasih rujukan ke laboratorium, dia tulis di situ paru-paru saya pneumonia. Waduh, saya baca itu aja karena kebetulan saya sudah baca pneumonia adalah gejala paru-paru yang sudah ini ya, paru-paru yang sudah putih karena sudah ditutupi oleh lendir seperti itu. Waduh, hati saya lemah sekali. Tapi saya selalu ingat suami, mengucap syukur ada suami saya yang selalu menguatkan. Katanya tetap bersukacita walaupun kadang-kadang diomelin juga. Tapi saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, saya mau bersukacita, mau mengimani. Ada satu kata aja ibu itu bilang waktu itu, bilang, iya paru-parunya baik-baik saja. Saya tidak mau lanjutin itu kata, tapi kita akan observasi. Saya bilang Tuhan, amin, paru-paru saya baik-baik saja walaupun saya sudah begini karena di situ ditulis pneumonia. Akhirnya kami ambil darah dan pulang, kasih obat. Lalu dia bilang hari Sabtu minggu depan harus kembali. Selama itu saya hanya bisa berdiri di jendela, nggak bisa bangun. Jalan itu harus begini, badan seperti dipukulin orang. Sakit sekali dan memang kami harus tidur berpisah. Kasihan suami saya bisa diandalkan, ini sudah bisa buka restoran. Dia masakin buat saya selama 2 minggu saya mengalami sakit. Nah, mengucap syukur saya sudah melewatinya, tapi ada satu bahasa iman yang saya mau sampaikan kepada kita. Di hari Sabtu minggu depan saya harus kembali kontrol. Saya pegang itu satu obat terakhir. Saya bilang, Tuhan, berakhirnya obat ini, berakhir juga penyakit saya. Dan benar-benar hari itu saya sembuh. Mengucap syukur saya benar-benar bergumul 2 minggu. Sudah selesai itu, kami mengucap syukur sekali, bersukacita, dan saya mengimani bahwa itu bukan corona. Kalau itu corona, maka keluarga Pak Adi, keluarga Ibu Nepa, Ibu Eli, Ibu Jeriko datang bonsel ke rumah saya, pasti ketularan semua. Tapi mengucap syukur ya, saya mengimani bahwa itu bukan, hanya mengalami pergumulan sakit aja. Lalu kami mengucap syukur, 2 minggu lalu suami saya di kantor harus direpit semua orang. Jadi itu karena keadaan harus rapid, bukan karena ada gejala atau apa, lalu dia di rapid test. Tiba-tiba dapat telepon, kami pulang dari Cikarang, dapat telepon, Bapak nggak usah masuk, karena Bapak menunjukkan reaktif. Secara manusia, hati manusia kami agak takut ya. Bagaimana kami sudah bertemu dengan banyak orang, mobilitas kami sangat tinggi, pergi kemana-mana, dia atau tenang. Tapi kami berusaha tenang dan kami berdoa. Ya, kita sharing dengan keluarga Pak Adi karena menyangkut pelayanan, walaupun disuruh dirahasiakan dari perusahaan. Maka hari Minggu kemarin suami saya tidak ada karena masih tunggu hasil swab. Kami berdoa, saya lihat dia juga sudah gelisah, tetapi ya kita saling menguatkan. Sebagaimana dulu dia kuatkan saya, tugas saya harus menguatkan dia. Berdoa, ambil waktu khusus berdoa, memuji menyembah Tuhan, memohon. Jadi hari Senin minggu lalu dia pergi ambil hasil swabnya, puji Tuhan negatif ya, jadi nggak takut ya. Puji Tuhan negatif, mengucap syukur. Mungkin orang banyak berkata ini sudah biasa dan orang akan menjadi terbiasa dengan hal ini. Tapi ini adalah hal luar biasa bagi kami karena kami bertemu banyak orang. Kami sungguh bersukacita Tuhan yang mengerjakan yang terbaik dan memberikan pemulihan. Ya, semangat terus kita semua, jangan pernah takut, kita terus percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan kontrol segala sesuatu. Kalau kita sakit, tetap bersukacita. Ini yang mau saya bagikan, tetap bersukacita karena iblis mencuri dari pikiran kita dulu. Dia menebar ketakutan, kecemasan, akhirnya kita tidak tahu bertindak apa-apa. Tapi mengucap syukur, suami istri saling menopang, teman-teman, saudara-saudara, anak, orang tua harus saling menopang. Pasti ada pemulihan dengan segera atas pertolongan Tuhan. Ini kesaksian kami. Sungguh kami sangat bersukacita, Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik bagi keluarga kami. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau mempersiapkan hati di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Allah sungguh luar biasa. Firman Allah yang hidup. Kita hidup karena ada firman Allah. Firman yang keluar dari bibir mulut Allah sendiri
menyatakan berkat, menyatakan kasih karunia, bahkan menyatakan didikan dan teguran. Jika ini yang kita alami hari ini, mari kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Maka kita akan melihat sesuatu terjadi. Kegerakan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dipulihkan, diberkati, dan siap untuk menjadi berkat. Rindu selalu mendengar suara Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Selalu mendengar suara-Mu Tuhan, Roh Kudus berikan hati lekat, agar ku pahami kehendak-Mu.
Ini hidup kami ya Tuhan. Bila Engkau sebagai penjunan boleh membentuk kami dengan cara dan maksud Tuhan. Kami sungguh haus akan firman-Mu yang meneguhkan kami. Isi hati Tuhan yang menguatkan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, baik kami ada di gereja ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah bersama keluarga di rumah. Tuhan memberkati agar semua kami boleh menjadi orang-orang yang peka akan rencana-rancangan Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang terbuka hatinya untuk dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih bersabda kepada kami, baik hamba yang akan menyampaikan, umat yang mendengarkannya, kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Berfirman ya Tuhan, bersabda ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua shalom. Shalom. Ya, bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang di rumah. Salam sehat, salam sukacita dan salam bahagia saya ucapkan kepada kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Bulan Agustus ini ternyata ada 5 minggu. Ya, bulan terakhir, bukan bulan terakhir ya, hari terakhir, bukan hari terakhir, masih ada besok, tapi maksudnya minggu yang terakhir. Bulan ini ada 5 minggu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biasanya ada tanggal-tanggal yang ditakutkan. Ya, yang pertama tanggal setoran, haleluya. Yang kedua tanggal pembayaran, bahkan tanggal jatuh tempo. Ini tanggal-tanggal yang ditakutkan, bahkan tanggal tua. Tetapi kita harus fair, dalam pengertian ada tanggal tua, maka ada tanggal muda. Jadi sebelum tanggal tua, kita melewati yang namanya tanggal muda. Puji Tuhan. Hari ini sekalipun tanggal tua, kita bersyukur karena akan memasuki tanggal muda. Haleluya. Sebentar lagi gajian ya. Muka senyum semua kalau sudah gajian. Haleluya. Ya, mari kita buka Alkitab kita hari ini dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-9 saya akan baca bagi kita semua. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Baiklah, saya akan membaca bagi kita semua karena cuma 2 ayat. Ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah merdeka atas pikiran yang salah. Bulan Agustus kita belajar bersama-sama tentang kemerdekaan. Minggu yang kedua, kita belajar bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka atas kekhawatiran. Setelah itu merdeka atas kehidupan lama. Yang ketiga, merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Dan hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Agustus adalah merdeka atas pikiran yang salah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pikiran berasal dari kata pikir dalam bahasa Indonesia. Saya coba melihat di kamus bahasa Indonesia. Pikir itu artinya ternyata akal budi, kata dalam hati atau pendapat atau pertimbangan. Jadi berpikir merupakan hasil daripada berpikir, hasil dari ingatan kita, hasil dari gagasan atau nilai atau maksud yang ada di dalam hati kita. Itulah sebuah pikiran. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka atas pikiran yang salah. Karena tidak semua pikiran benar. Ada terkadang kita terjebak pada pikiran yang salah. Maka hidup kita ini diproses. Kita bergumul dengan pikiran-pikiran kita, apalagi dengan pikiran-pikiran yang salah. Ada seorang filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Dia berkata dalam bahasa Latin adalah cogito ergo sum. Artinya dia berkata begini. Ketika aku berpikir, maka aku ada. Nah, ketika seseorang berpikir, maka dia ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melihat kembali perikop firman Tuhan ini sangat menarik. Kitab Filipi tentu ditulis oleh seorang yang bernama Paulus.
Dan Filipi itu ternyata sebuah kota yang besar yang berada di daerah Kaisar Romawi. Jadi kotanya besar. Jadi kota Filipi ini adalah tempat orang berbondong-bondong untuk pergi ke situ. Jadi orang Roma pergi ke Filipi. Jadi kota tempat orang merantau. Ya sama dengan kalau kita di Indonesia konteks apa? Kota Jakarta. Luar daerah pasti maunya ke Jakarta mengadu nasib. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang karena pelayanan, ada karena tugas berbondong-bondong untuk ke Jakarta. Nah ini gambarannya. Jadi kota Filipi itu adalah kota yang sangat maju zaman itu yang berada di Kaisaran Roma. Jadi orang-orang pergi ke situ. Tetapi orang Yahudi, maksud saya, tidak ada di situ karena tidak ada tempat beribadah. Nah, untuk itu makanya Rasul Paulus, kalau kita melihat sejarah, Filipi ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus atas pelayanan misinya yang kedua. Jadi selama hidup Rasul Paulus ada 3 kali perjalanan misi. Misi pertama, misi kedua, dan misi ketiga. Jadi jemaat Filipi ini adalah hasil dari penginjilan atau misi perjalanannya yang kedua bersama dengan seorang yang bernama Silas. Makanya kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, mungkin Bapak Ibu ketika mengingat kuasa doa dan pujian. Ketika Paulus dan Silas di penjara di kota Filipi, tengah malam Alkitab berkata mereka menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, sehingga penjara yang kuat dan kokoh itu terbuka begitu saja. Sampai seorang kepala penjara berkata dia mau bunuh diri, tapi Paulus berkata jangan kau lakukan itu. Akhirnya mereka keluar. Semua pintu penjara terbelah menjadi 2. Bahkan ada gempa bumi luar biasa. Kejadian yang ada di kota Filipi ini. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ternyata ketika dia berada di penjara. Ketika dia ada di penjara, kita bersama-sama melihat ada satu nasihat yang diucapkan, yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi ini, yaitu ada 8 poin kalau kita melihat bersama-sama. Ada 8 poin kita melihat bersama-sama bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara yang saya kasih, ternyata dari sekian banyak jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang suka memberi. Ya, ketika dia di penjara pun masih ada dukungan jemaat Filipi kepada Rasul Paulus, terutama tentang keuangannya. Sekalipun dia tidak bersama-sama, tetapi jemaat mengutus utusannya untuk memberikan perhatian kepada seorang yang bernama Rasul Paulus. Luar biasa. Jadi Paulus sungguh-sungguh mendapat perhatian dari jemaat. Sehingga sesungguhnya kitab Filipi ini merupakan ungkapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sebagai seorang hamba Tuhan, ketika diperhatikan, bukan perhatian itu sesungguhnya yang menjadi dasar untuk bersukacita, tetapi buah dari pemberian itu. Jemaat sadar dididik untuk mengasihi pekerjaan Tuhan melalui perhatiannya kepada hamba Tuhannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bersama-sama ada 8 poin. Ya, ada 8 poin bagaimana kita harus berpikir. Yang pertama dikatakan apa di situ? Jadi akhirnya yang terakhir ini yang harus kau pikirkan, yaitu saudara-saudara semua yang benar. Jadi ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kita belajar berpikir untuk sesuatu yang benar. Kontras dengan kata benar adalah penipu atau berbohong. Jadi ini yang kita pikirkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk berpikir pada poin yang pertama adalah semua yang benar. Aletheia. Dulu pernah kita tiap bulan didukung oleh anak Tuhan memberikan buku renungan Aletheia. Tapi sejak 5 tahun atau 6 tahun terakhir sudah berhenti, ya, di buku renungan Aletheia. Itu tentang kebenaran. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, padahal Paulus berada di penjara, tetapi dia tetap mengingatkan jemaat yang perlu kita pikirkan adalah sesuatu yang benar. Yang benar perlu kita pikirkan, itu yang kita kembangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka atas pikiran yang salah. Kontras atau perlawanan dari benar adalah bohong dan penipu. Dunia ini dipenuhi oleh kebohongan dan tipuan, tetapi kita anak-anak Tuhan diminta untuk berpikir yang benar.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan semua yang adil. Yang adil ini adalah terhormat. Sesuatu yang terhormat itu yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Artinya nilai diri kita tergantung dari kita. Itu yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa dihormati, bagaimana kita bisa dihargai. Sesungguhnya penghargaan itu dari kita sendiri memberikan nilai pada diri kita. Kalau kita tidak menjaga sikap kita, hidup semaunya kita, mana mungkin penghargaan itu datang dari orang lain untuk kita. Makanya Rasul Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, maksudnya semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang mulia, semua yang adil ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan semua yang suci. Suci ini adalah sesuatu yang murni, itu yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang murni, hal yang suci, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, semua yang sedap didengar. Nah, ini semua yang sedap didengar. Jangan berita-berita yang membawa ketakutan. Jangan berita-berita, kalau sekarang ini kan orang heboh dengan hoax. Hoax atau hoax? Hoax, ya. Sesuatu yang tidak benar. Kalau sesuatu yang tidak benar kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya kalau mendengar sesuatu, saya cermati, tenang. Ini benar atau salah? Cermati dulu, tanya yang bersangkutan, benar enggak? Biasakan seperti itu. Kalau sudah langsung kita dengar, langsung kita sampaikan, nah belum tentu ada kebenarannya. Jadi kita belajar untuk mengelola pikiran kita dari sesuatu yang buruk. Jadi sesuatu yang sedap didengar, ini yang perlu kita pikirkan. Bahkan yang ketujuh dikatakan semua yang disebut dengan kebajikan. Kebajikan artinya mutu yang terbaik, karya-karya yang terbaik. Ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita, dalam bekerja. Yang kita pikirkan bukan hanya gaji kita, bukan hanya upah. Banyak orang kan bekerja yang dipikirkan apa? Gajinya berapa? Nah, hasilnya berapa? Upahnya berapa? Memang kita perlu gaji dan upah. Tetapi lebih daripada itu, mari kita memberikan karya yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan apa kita pikirkan yang terakhir disitu dikatakan bahwa semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi patut dipuji artinya mendatangkan kesaksian yang baik. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini setidaknya ada 4 hal yang bisa sampaikan kepada kita semua. Apa sih pikiran yang salah yang harus kita merdekakan dalam kehidupan kita? Dari poin-poin ini saya mau sampaikan yang pertama, pikiran yang salah itu adalah pikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan adalah, adakah perkataanku memuliakan nama Tuhan? Adakah pelayananku memuliakan nama Tuhan? Adakah sikapku memuliakan nama Tuhan? Ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ini yang terakhir, lakukanlah itu. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran yang salah itu adalah pikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ini yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengelola pikiran kita. Makanya tadi seorang filsuf berkata, kita ada ketika kita berpikir. Artinya nilai kebaikan kita dimulai dari pikiran. Bapak Ibu saat ini mungkin berpikir, apa yang dipikirkan? Ya, banyak kita pikirkan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang merdeka atas pikiran yang salah. Apakah pikiran salah? Yaitu pikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran yang salah adalah pikiran yang salah terhadap orang lain. Pikiran yang salah terhadap orang lain. Ternyata perikop ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Khususnya ayat yang ke-17, ayat yang kedua, nasihat-nasihat terakhir, dimulai dengan kalimat Euodia dan Sintike kunasihatkan. Sebenarnya, perikop ini adalah latar belakang. Ada 2 orang jemaat yang ada di Filipi bersalah paham. Sehingga Rasul Paulus menasihatinya, Euodia dan Sintike, kuperingatkan kepada kamu supaya kalian sehati dalam sepikir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pikiran salah, yaitu pikiran yang salah terhadap orang lain. Terkadang kita menjadi hakim bagi orang lain. Sebelum Tuhan menghakimi, kita sudah menjadi hakim. Orang ini begini. Belum ada kebenarannya, kita sudah menjadi hakim. Ini pikiran salah. Menghakimi orang lain lebih dari kesalahannya.
Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ciptakan, kita harus merdeka dari pikiran yang salah terhadap orang lain. Karena orang lain merupakan bagian dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang sangat menarik yang saya pernah baca. Kalimat itu berkata begini: kalau tidak ada orang yang jahat kepada kamu, mungkin kamu tidak menjadi orang yang berubah. Jadi ada kalanya orang-orang di sekitar kita Tuhan pakai untuk mendidik kita. Mungkin orang baik Tuhan tidak pakai untuk mendidik kita. Tetapi orang-orang yang tidak baik terkadang Tuhan didik kita. Bagaimana menguji kesabaran kita, bagaimana menguji kasih kita, bagaimana menguji kesetiaan kita, bagaimana menguji kemurahan hati kita. Mari kita belajar untuk merdeka atas pikiran yang salah terhadap orang lain. Mengapa dia salah? Mungkin dia masih belum mampu melakukan itu. Makanya satu kalimat pengampunan Yesus yang luar biasa perlu kita teladani. Ucapan di atas kayu salib yang pertama dikatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin orang itu belum tahu apa yang kita buat. Terkadang kan kita dituduh, oh salah begini. Tetapi belum tahu titik persoalannya seperti apa. Ketika tahu baru berkata, oh maaf, baru tahu, saya baru tahu. Tapi sudah terlanjur menjadi hakim. Jadi kita belajar menjadi orang yang tidak salah menilai orang lain. Nah yang ketiga, apakah pikiran yang salah itu yang harus kita merdekakan dalam hidup kita, yaitu pikiran yang mendakwa diri kita sendiri. Jangan jadi Megiset. Ulang-ulang saya katakan, Megiset berkata apa dalam nyanyiannya? Aku merasa orang yang termiskin di dunia. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling miskin di dunia ini? Sesuai dengan lagunya, haleluya ya. Jadi kita jangan menganggap diri kita harus merdeka atas pikiran kita yang salah. Mendakwa diri kita, orang tidak mendakwa kita, tapi diri kita sudah mendakwa kita. Ya, kayaknya aku orang yang termiskin, orang yang nasibnya buruk, haleluya. Padahal Tuhan tidak menilai kita seperti itu. Apa yang paling parah? Kayaknya keluarga kami yang paling susah deh, haleluya. Kita merasa. Jadi kita harus keluar dari situasi seperti ini. Ya, berikan nilai pada diri kita. Lihat di kaca, aku orang yang baik, haleluya. Suami lagi mungkin ngomong, ngapain sih Ma? Aku akan melihat nilai diriku. Aku orang yang paling baik, haleluya. Tapi harus dibuktikan dengan sebuah kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini Rasul Paulus ingatkan kepada kita semua, agar kita merdeka dari pikiran yang salah, yaitu mendakwa diri kita sendiri. Kita mendakwa diri kita sendiri, menganggap kita tidak bisa, ya, menganggap kita tidak mampu. Memang kita perlu belajar dalam kehidupan ini. Kalau orang lain mampu, maka aku akan mampu. Kalau orang lain berhasil, mengapa saya tidak berhasil? Kalau orang lain diberkati, maka aku pun akan diberkati. Mari kita merdeka atas pikiran salah dalam mendakwa diri kita sendiri. Dan yang keempat yang perlu kita renungkan hari ini, apakah pikiran salah itu adalah pikiran yang tidak mendatangkan kesaksian. Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi, tetapi ada perbedaan, khususnya ada dua perseteruan, Euodia dan Sintike. Ini berlarut-larut dalam masalah jemaat ada di Filipi, sehingga Rasul Paulus ketika mendengar berita ini di penjara, dia harus kutulis. Jangan sampai terjadi seperti ini. Coba bayangkan kalau orang mendengar, kok orang Kristen berantem ya, kalau orang Kristen gontok-gontokan. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai. Jemaat di Filipi sudah kudirikan. Hendaknya harus tetap akur, seia sekata, sehati sepikir dalam Kristus. Jadi apa patron kita? Yesus Kristus, bukan diri kita lagi. Jadi kehidupan kita yang kita pikirkan, mari kita mendatangkan kesaksian. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kiranya mendatangkan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita fokus kepada pikiran yang benar, bukan pada pikiran yang salah. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mungkin kita pernah mendengar istilah ini, mensana in corpore sano. Ya, di dalam corpore sano ya. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mari kita mau ganti, bukan ganti ya. Kita buat senada.
Di dalam pikiran yang positif dan baik terdapat perbuatan tingkah laku yang positif juga. Selama kita berpikir salah, maka perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, perlakuan kita akan salah. Tetapi selama kita berpikir positif, maka saya percaya perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan selalu bernilai positif. Merdekalah dari pikiran salah, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Bila kami boleh menjadi orang percaya yang merdeka atas pikiran salah, tolong kami semua Tuhan, berkati pemikiran kami, berkati hidup kami, agar kami tidak fokus kepada hal yang salah, tapi kami fokus kepada pikiran yang positif. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan apa yang patut dipuji. Biarlah itu yang kami pikirkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan, agar kami menilai orang lain dari sisi baik, agar kami tidak mendakwa diri kami sendiri Tuhan, dan biarlah kami boleh berpikir mendatangkan kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak, berkati kami semua. Roh yang kudus mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu. Maka sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati kami Tuhan. Baik kami ada di gereja ini, bahkan umat yang ada di rumah. Apapun persembahan yang sudah kami siapkan, kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui apa yang kami persembahkan, melalui persembahan keuangan kami hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya masih memberikan kesempatan kepada keluarga yang mau bersaksi. Tadi keluarga Pak Franky, terima kasih banyak bagaimana Tuhan boleh menolong melewati pergumulan yang mereka alami. Ada yang ingin bersaksi? Baik, berarti minggu depan kita akan tunggu ya kesaksian dari umat Tuhan. Haleluya. Ya, kita berdiri semua. Saya jemput kita semua berdiri. Kita bersama-sama akan mengeralkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengeralkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama gereja di segala tempat, marilah kita mengeralkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita bersama-sama akan menyembah Tuhan kita dengan pujian. Bila engkau tidak beserta, bila Tuhan beserta kita. Karena kita tidak mampu melewati hari-hari kita tanpa anugerah. Pilihan Tuhan, Tuhan kasih bagi kami. Bila engkau
melanjutkan hidup kita yang dikarunia ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh secara pribadi. Ya puji Tuhan, ibadah raya minggu kita selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita dan salam bahagia. Shalom.